Kalau aku bandingin nih sama usaha barakan dan investasi kebun kelapa sawit, dengan modal bahkan bisa lebih murah kelapa sawit, itu hasilnya melebihi dari penghasilan barakan 5 pintu dan 2 kamar di dalamnya. Ngeri nggak guys? What's up guys? Kaget nggak lo? Di video kali ini aku ingin nge-share ke kalian kenapa sih aku berani investasi di kebun kelapa sawit. Kenapa sih aku berani beli lahan tapi nggak ngelihat lahannya, seperti beli kucing dalam karung. Damn! Dan aku seneng banget guys karena ada teman-teman aku, ada keluarga aku juga nanya tentang video kemarin itu. Nah, di sini aku akan bahas semuanya. Semoga jelas. Kalau nggak jelas, telepon aja, DM aja, komen juga bisa. Jadi aku cerita sedikit tentang pengalaman aku di kelapa sawit. Aku udah tahu kelapa sawit itu sekitar tahun 2015 awal, dan sekarang tahun 2020, berarti kurang lebih sekitar 5 tahun. Di situ aku nanya-nanya ke masyarakat sekitar yang punya lahan kebun sawit. Jadi kurang lebih aku tahu bagaimana prosesnya dari pembukaan lahannya, penanaman bibitnya, terus proses perawatannya, panennya, angkutnya, jualnya. Kurang lebih aku tahu tentang itu. Nah, kemudian sawit ini juga merupakan komoditi yang tidak dipisahkan dalam hidup ini. Wow. Kenapa seperti itu? Karena yang ada di dunia ini seperti alat make up tuh buat cewek, terus minyak, terus karet sintetis. Karet sintetis itu kan banyak banget tuh produk turunannya, itu bahan bakunya dari kelapa sawit. Kalau dibilang itu, kita tuh nggak bisa hidup tanpa kelapa sawit. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa negara kita ini, Indonesia, merupakan eksportir terbesar di dunia. Kalian bayangin, di dunia. Pertama Indonesia, kedua Malaysia, ketiga dan selanjutnya adalah negara-negara lainnya. Karena pohon sawit itu cocok hidup di iklim tropis. Kemudian di Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatera itu lahannya banyak banget, sedangkan Malaysia kan terbatas, sehingga Indonesia nomor 1 eksportir terbesar di dunia. Terus alasan aku kenapa aku investasi ke sawit ini, pertama sebenarnya aku ingin merubah pola hidup aku. Yang pertamanya konsumtif, aku pengen lebih konsumtif lagi guys. Jadi sebelumnya 4 tahun yang lalu itu gaji aku itu habis ke sesuatu hal yang konsumtif, ya wajar lah ya. Kita udah kerja capek, kita pengen menikmati hasilnya, itu wajar sih menurut aku. Nah cuman aku nih pengen lebih konsumtif lagi, gimana caranya ya? Jadi aku berpikir untuk membeli sesuatu hal yang produktif. Jadi uangnya itu bisa diputar sehingga aku bisa konsumtif lebih banyak lagi. Enggak guys. Sebelum aku memilih kebun kelapa sawit, tentu aku harus pelajari lebih banyak lagi tentang kelapa sawit ini. Jadi aku mencari sumber-sumber terpercaya bahwa tahun 2020 sampai dengan 2030 itu merupakan masa jayanya kebun kelapa sawit. Dan itu terbukti bahwa dari tahun 2020 awal bahkan 2019 akhir itu sawit harganya tetap di atas Rp1.000 per kilogramnya. Karena pada tahun 2019 sekitar pertengahan mungkin itu harganya di bawah 1.000. Nah sekarang harganya di atas Rp1.000 guys. Terakhir kemarin aku lihat di pinggir jalan itu Rp1.425 per kilonya. Kalau dijual di perusahaan tentu harganya lebih besar daripada harga jual di pinggir jalan tersebut.
Karena alasan itu, sehingga tahun 2020 bulan Maret kemarin, aku memberanikan diri untuk investasi di kebun kelapa sawit. Aku beli sekitar 4 hektar dan saat ini alhamdulillah lancar guys. Kalian lihat aja kemarin uang yang dalam plastik itu sekitar 45%-nya itu adalah hasil dari sawit aku sebelumnya. Bisa dibayangkan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekitar 5 bulan itu aku udah menghasilkan 45% uang dari plastik itu guys. Nah, sehingga pada video sebelumnya itu aku alhamdulillah beli lagi sekitar 2 hektar. Jadi totalnya alhamdulillah ada 6 hektar. Dan harapan aku sih semoga tetap sesuai prediksi sumber terpercaya tersebut, tetap berjalan dengan lancar ke depannya. Tentu ada resiko di situ, karena dalam bisnis itu pasti kita berdampingan dengan resiko. Kita jalan pun nih, mau ke gang depan itu, kita jalan jalan kaki, itu kalian bisa jatuh, terus kegigit anjing, dikejar anjing, ditabrak badau. Nah, itu tentu ada resikonya. Cuman kalau kalian hanya fokus pada resiko tersebut tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya, kalian gak akan sampai pada titik tujuan kalian. Kalau aku bandingin nih sama usaha barakan dan investasi kebun kelapa sawit, dengan modal bahkan bisa lebih murah kelapa sawit, itu hasilnya ya, antara barakan 5 pintu, dalamnya ada 2 kamar, dibandingkan dengan yang udah aku beli, itu hasilnya melebihi dari penghasilan barakan 5 pintu dan 2 kamar di dalamnya. Ngeri nggak guys? Nah, terus kenapa aku spekulasi? Aku beli lahan sawit tapi nggak lihat lahannya, seperti beli kucing di dalam karung. Nah, jadi yang perlu kalian pahami di sini guys, aku itu beli lahan sawit dengan pola kemitraan, beda dengan swadaya. Pola kemitraan di sini maksudnya adalah apabila ada suatu perusahaan yang berdiri di suatu daerah, jadi dia wajib memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar dengan syarat lahan yang dibuka perusahaan itu melebihi dari 250 hektar. Itu sudah tercantum dalam undang-undang dan peraturan Kementerian Pertanian. Asiknya di sini guys, pola kemitraan itu jadi kita nih nggak ribet gitu loh. Maksudnya kita nggak turun di lapangan, kita nggak perlu mengawasinya. Jadi yang mengawasi itu adalah pihak koperasi. Jadi antara perusahaan, kemudian desa, masyarakat desa, di tengah-tengahnya itu ada namanya koperasi. Jadi merekalah yang memanajemen dalam hal pengelolaan, baik itu pembukuan, baik itu panen, segala macam, bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, jadi kalian tetap bisa hidup normal seperti sebelumnya, tapi tiap bulan kalian dapat uang. Bayangin guys, enak kan? Wow. Cuman tentu kalian gak bisa langsung beli-beli gitu aja, karena tadi ada 3 yang terlibat. Pertama masyarakat desa, kemudian perusahaan yang di dalamnya ada koperasi. Untuk memanajemen tersebut kalian harus pegang tuh, pertama perusahaannya bagus atau enggak, dan yang paling terpenting nih koperasinya bagus atau enggak manajemennya. Kalau manajemennya bagus, kemudian perusahaannya juga bagus, maka hasilnya akan sesuai seperti yang diharapkan, bahkan lebih dari yang diharapkan. Oleh karena itu, maka aku berani beli lahan tapi nggak lihat lahannya, dikarenakan yang aku lihat tuh hanya hasil akhirnya. Misalnya hasil bulan ini berapa, itu kan jelas tuh ada pencatatannya, biaya-biaya segala macam. Nah, itu yang kita pegang. Itu kurang lebih ibarat kayak kalian pengen beli saham suatu perusahaan, kalian gak lihat fisiknya kan, maksudnya gak ngelihat bangunan perusahaan tersebut, tapi kalian lebih fokus ke dividen yang dibagikan. Bener gak?
Nah itu dia guys alasan aku kenapa aku berani beli kucing dalam karung. Karena memang ada pengalaman aku sebelumnya pada bulan Maret tersebut. Itu aku udah beli. Jadi sebenarnya yang agak deg-degan itu pada saat itu. Jadi ketika aku beli lagi, itu deg-degannya udah kurang lah. Karena aku sudah tahu sih bagaimana cara mainnya, hasilnya seperti apa aku udah tahu. Semoga kedepannya sih lancar ya harapannya. Karena buat istri aku juga nanti, anak cucu aku juga nanti, buat keluarga aku nanti. So guys, jadi itu dia alasan aku, tidak ada maksud untuk ngebacot atau apa. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya. Kalau ada buruknya jangan diambil, ambil yang baiknya aja. Semoga juga dapat menginspirasi kalian anak-anak muda. Karena umur itu nggak menjadi patokan. Jatuhnya sih lebih ke pola pikir kalian. Jadi kalian mau ke apa ke depannya itu tergantung kalian sekarang. So guys, berubahlah menjadi yang lebih baik lagi, mencari peluang apapun itu, kalian cari peluangnya, kalian cari celahnya, dan kalian lakukan. Kalian berusaha, kemudian berdoa setelahnya. Tapi yang paling terpenting adalah restu orang tua. Itu sangat penting guys. Jadi apapun yang kalian ingin ambil, langkah besar apapun yang kalian ingin ambil, kalian harus ngomong sama orang tua kalian. Kalian minta izin sama dia. Kalian beri pengertian untuk mereka sehingga mereka bisa memahami dan mendukung kalian guys. Itu penting banget. Oh ya, tidak lupa juga saya berterima kasih ke Pak Haji Bayu, pengusaha muda kemarin. Terima kasih Bayu yang udah ngebukain jalan ibarat kayak hutan nih. Dia udah nebes-nebes rumputnya, aku tinggal jalan doang. Terima kasih Bayu, semoga selalu sukses, selalu sehat. Terima kasih ya Om Bayu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.